Ya, perkenalkan Bapak Ibu dosen yang terhormat, selamat pagi, siang, sore, malam. Saya Ahmad Susanto Januardi dengan NIM 24401222476 ingin mengajukan hasil PPT saya atau pengerjaan saya dalam memenuhi UTS dari Teknik Industri da- dalam mata kuliah Health and Safety Engineering. Kali ini saya akan membawakan berjudul dengan judul proyek dengan keselamatan dan kesehatan dalam bekerja. Oke, oke. Selanjutnya kita di slide kedua kita akan memasukkan judul dan link yang kita dapatkan dari proyek ini, yaitu kita menggunakan 5 jurnal yang masing-masing judulnya yaitu dengan job hazard analysis. Oke, untuk selanjutnya yaitu di rangkuman di latar belakang. Latar belakang dalam rangkuman ini yang mencatat jurnal satu kecelakaan kerja yang terjadi eh, di setiap berbagai pekerjaan diakibatkan karena adanya beberapa faktor sentral industri kerajinan logam Cepoyo Boyolali. Lalu untuk yang jurnal 2, PT Eboko Nusantara merupakan perusahaan yang memproduksi berbagai furnitur seperti bangku, lemari, meja tempat tidur, atau perusahaan Eboko itu mengekspor produknya ke negara lain. Jadi PT Eboko Nusantara ini merupakan perusahaan mebel. Di perusahaan ini K3 diperlukan untuk area satu yaitu frekuensi kecelakaan pada saat bekerja pada gergaji tangan di smooth mill. Lalu untuk yang jurnal 3 di PT Adi Putro adalah perusahaan yang bergerak di bidang pembentukan bodi kendaraan. Proses produksinya dibantu dengan menggunakan alat-alat berat yang memiliki tingkat risiko kecelakaan kerja yang sangat tinggi. Untuk jurnal 4, keselamatan dan kesehatan juga sangat penting untuk diterapkan pada perusahaan yang memiliki tingkat risiko kecelakaan tinggi agar para pekerja merasa aman dan nyaman. Dalam PT Tamoro Agro Lestari merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang industri pengolahan kelapa sawit. Lalu untuk jurnal kelima, PT Kunago Jantan adalah perusahaan yang bergerak di bidang perpipaan dan tiang besi. Perusahaan tersebut telah melakukan proses produksi telah menerapkan sistem manajemen kesehatan keselamatan kerja. Tetapi masih banyak karyawan yang kurang memiliki kesadaran akan keselamatan kerja. Maka kecelakaan kerja di perusahaan tersebut banyak terjadi karena masih kurangnya kesadaran dalam menggunakan alat pelindung diri dan posisi kerja yang tidak nyaman. Lalu pada landasan teori, job hazard analysis berfokus kepada hubungan antara pekerja, mesin kerja, dan ruang lingkup kerja serta memiliki kejuaraan untuk menghilangkan dan mengurangi tingkat risiko dari bahaya di tempat kerja itu pada jurnal satu. Lalu untuk keamanan kerja adalah merupakan faktor yang berhubungan dengan proses produksi dan distribusi, maka peningkatan dalam penerapan teknologi itu agar maju itu merupakan hal yang penting dengan job hazard analysis ini untuk meningkatkan keamanan kerja. Lalu pada jurnal 3, menurut Ramli, penggunaan JSA merupakan upaya untuk mengidentifikasi risiko yang terdapat pada suatu lingkungan kerja. Lalu pada jurnal keempat, akibat yang dapat ditimbulkan dari adanya kecelakaan dan penyakit kerja bukan hanya merugikan pendapatan saja, tapi akan berkurangnya produktivitas pada karyawan yang bekerja. Lalu pada jurnal 5, setiap perusahaan harus menyediakan alat pelindung diri bagi karyawannya agar bisa mengurangi risiko kecelakaan kerja. Oke, lanjut. Lanjutnya dalam metode penelitian, di jurnal satu akan menggunakan metode JHA, yang penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif dengan pendekatan secara observasional. Lalu untuk yang jurnal kedua, metode ini menggunakan metode Job Safety Analysis atau JSA. Lalu untuk jurnal ketiga, yaitu penelitian ini menggunakan metode FMEA dan JSA juga. Lalu untuk yang jurnal keempat ini dia menggunakan metode pendekatan berjenis pengumpulan data yang pendekatan itu berupa data primer, seperti data primer itu wawancara dan observasi, serta data sekunder yang meliputi profil perusahaannya. Lalu untuk yang jurnal 5, penelitian ini menggunakan metode JSA juga, yaitu untuk menganalisis skala bahayanya tersebut. Selanjutnya adalah hasil analisis prinsip keselamatan dan APD. Ini kita buat tabel pada jurnal pertama dari prinsip keselamatan kerja, yaitu menganalisis kemungkinan kecelakaan kerja pada proses pengambilan bahan baku berbahan plat untuk kerja manual. Lalu untuk metode manajemen keselamatan, yaitu metode ini menggunakan JSA
yang mengharuskan perusahaan ini untuk menganalisis atas kemungkinan risiko yang dapat terjadi dan mengidentifikasi tingkat bahaya dari suatu kejadian tersebut pada pekerja. Lalu, apa itu APD-nya? APD-nya itu dalam kasus ini pekerja diharapkan untuk menggunakan APD berjenis safety shoes agar tidak menimbulkan cedera pada kaki pekerja ketika terdapat pelat yang jatuh. Begitu pula dengan jurnal-jurnal selanjutnya, yaitu adalah menggunakan menganalisis dari tiap-tiap jurnalnya tersebut. Lanjut, hasil analisis potensi kecelakaan kerja. Pada analisis ini kita diberikan untuk menilai risiko, dan saya menilai risiko dalam skala 1 sampai 10, di mana pada potensi bahaya gangguan pernapasan kita nilai dengan nilai 8 yang terdapat pada zona 1, 2, 3, 4, 5. Lalu pada potensi bahaya tangan melepuh kita nilai 6 dan terdapat pada jurnal 1 sampai 4, 1 dan 4. Lalu untuk yang tangan tergores, kita nilai dari risiko dengan 4, dan itu terdapat pada jurnal 1, 2, 3, 4, 5. Lalu pada tangan terjepit, kita nilai dengan 6, dan terdapat pada jurnal 1, 3, 4, 5. Selanjutnya adalah gangguan pendengaran, kita nilai 8, dan ada di jurnal semuanya, 1, 3, 4, 5. Terpeleset pun juga ada di jurnal 1, 2, 3, 4, 5, dengan penilaian risiko 6. Terkena serpihan akibat gerinda 8, yang ada di jurnal 1 dan 3 saja. Luka kaki akibat jatuhnya barang itu kita nilai dengan 2 karena tidak terlalu berisiko. Kita terdapat pada nilai 1, 3, 4, 5. Dan yang paling tinggi penilaian risikonya itu adalah tangan masuk ke mesin yang dapat menyebabkan yang dapat memberikan dampak kalau tangannya itu putus atau terpotong, maka kita berikan nilai 9, terdapat pada jurnal 5. Gangguan penglihatan yaitu dapat kita nilai 8 pada jurnal 1 dan 4. Lalu pada jurnal 1 dan 4 lagi ada terdapat tersengat listrik yang kita nilai 8, dan iritasi kulit yang kita nilai 6 di 1, 2, 4, 5. Lalu untuk hasil analisis mitigasinya, hampir sama seperti tadi, kita ambil dari potensi bahaya seperti tadi. Bedanya adalah kita memberikan mitigasinya, yaitu pada mitigasi gangguan pernapasan, menggunakan masker, lalu untuk yang tangan lupa menggunakan sarung tangan, tangan tergores menggunakan sarung tangan dengan benar, atau tangan terjepit, membuat tanda peringatan bahwa mesin sedang dalam proses bekerja. Lalu untuk gangguan pendengaran bisa menggunakan earplug atau menutup telinga. Lalu untuk terpeleset, dilakukan proses pembersihan ruang kerja setiap satu proses produksi yang selesai. Lalu untuk terkena serpian akibat gerindra, menggunakan baju pelindung, face shield, safety shoes, dan sarung tangan. Lalu luka kaki akibat jatuhnya barang itu menggunakan alat untuk proses pemindahan barang dan menggunakan safety shoes. Dan untuk tangan masuk ke mesin, membuat tanda peringatan bahwa mesin sedang dalam prosesnya bekerja, sehingga tidak akan beberapa pekerja untuk masuk dan membahayakan dirinya. Lalu untuk gangguan penglihatan, menggunakan kacamata pelindung yang dapat teruji. Lalu untuk tersengat listrik, menggunakan sarung tangan dan sepatu yang berbahan karet, dan iritasi kulit, menggunakan baju pelindung yang menutupi seluruh tubuhnya. Lalu untuk hasil analisa ini adalah, berdasarkan laporan ini, dapat disimpulkan bahwa metode JSA merupakan metode yang paling sering digunakan untuk meneliti tingkat risiko kecelakaan kerja pada setiap ruang lingkup kerja perusahaan. Lalu, yang kedua, beberapa perusahaan masih mengacukan terhadap keamanan dan kesehatan pekerja yang sedang melakukan aktivitasnya di ruang lingkupnya masing-masing. Hal ini sesungguhnya merugikan kedua belah pihak, baik pekerja maupun pengelola perusahaan, sehingga perlu untuk saling membahu untuk meningkatkan keamanan dalam proses bekerja. Lalu yang ketiga, penggunaan APD sangat penting untuk diperhatikan baik pekerja maupun pengelola perusahaan untuk menghindari kecelakaan kerja yang tentunya tidak diinginkan. Lalu yang keempat, penggunaan hazard juga sangat penting untuk diperhatikan karena dapat menghindari terjadinya kesalahan informasi antara pekerja dengan mesin ataupun sesama pekerja. Nah, dengan ini ternyata dari perusahaan-perusahaan tersebut ternyata beberapa ada yang belum memiliki standar keselamatan kerja pada jurnal, sebentar saya ya terdapat pada jurnal 4, di mana kalau di sini perusahaan ini belum memiliki standar keselamatan dan keselamatan kerja yang sudah sepatutnya dapat pada perusahaan-perusahaan besar. Metode yang seharusnya itu adalah menggunakan metode JSA karena untuk menganalisis dan aktivitas-aktivitasnya, dan dalam proses ruang kerja ini seharusnya menggunakan sarung tangan dan masker agar pekerja terhindar dari kulit melepuh dan gangguan pernapasan yang diakibatkan uang panas yang dikeluarkan oleh sterilizer.
Oke, sekian dari saya, Ahmad Susanto Janwardi. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.